Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, saya menanggapi sebuah curhatan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya itu punya kebun berada di samping perusahaan, dan saya ikut aturan yang direkomendasikan perusahaan. Kenapa kok jelek ya? Dan saya tanya kembali lagi, berapa kilogram pupuk yang diberikan per tahunnya? Dolomitnya 1,5 kilo, rock fosfatnya 1 kilo Pak Pendi, berarti 2,5 kilo. Ditambah ureanya 1 tahun, mereka yang pertama 1 kilo, yang kedua 1 kilo berarti 2 kilo. Kemudian KCL-nya berapa? Ternyata KCL-nya hanya sekilo. Dan ini udah berapa lama Mas, saya tanyakan? Ternyata sudah hampir 2 tahun seperti ini. Pertanyaannya simpel, apakah sebuah perusahaan itu bisa menjadi acuan di dalam di dalam sebuah rekomendasinya? Jawabannya adalah belum tentu. Sahabat The Brondol semua yang berbahagia, bahwa di dalam mekanisme perusahaan bahwa penentuan rekomendasi pupuk adalah didasarkan pada sebuah kegiatan yang namanya adalah LSU atau Leaf Sampling Unit. Di mana Leaf Sampling Unit ini adalah diambil daun ke-17-nya, kemudian pelepah daun lembaran daun kanan kiri pada potongan pelepahnya yang ada di vlog The Brondol sebelumnya sebenarnya. Lah, kemudian dikeringkan di laboratorium, dites lah kandungannya apa sih serapan dari daun itu. Begitu daun itu diserap, serapan daun itu dianalisis di laboratorium, maka akan ketemu berapa nitrogennya, berapa fosfornya, berapa kaliumnya, dan berapa magnesiumnya. Sehingga muncullah sebuah rekomendasi. Lah, rekomendasi yang pernah dibahas di The Brondol itu ada yang low, ada yang medium, ada yang high, ada yang ekstrim. Namun tidak seluruh perusahaan itu memberikan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhannya dalam kondisi yang medium atau yang umum. Belum tentu. Kadang di bawah atau yang low saja. Karena mereka melihat produksi. Lah, ketika kita mengadopsi itu menjadi acuan kita seorang petani, jawabannya bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Kita tidak akan bisa menghasilkan itu, apalagi kita sudah lama tidak melakukan pemupukan yang standar. Maka sahabat The Brondol yang berbahagia, maka lebih bagus mengikuti standar general yang sudah ditentukan BPKS. Lah, ketika saya tanyakan balik sudah berapa lama, sudah 2 tahun, dan memang tahun yang ini memang agak sedikit Pak Pendi dibandingkan perusahaan itu. Perusahaan saja melakukan pemupukan belum tentu seluruhnya berdasarkan Leaf Sampling Unit, itu saja belum tentu. Kadang-kadang berada di bawah di kadar low yang sangat rendah. Sehingga karena bahwa perusahaan bukan hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, pertanyaannya simpel sekarang, apakah petani kelapa sawit produksinya lebih kecil daripada perusahaan? Belum tentu. Ternyata masih banyak petani-petani kita, apalagi yang sudah menerapkan base management praktis di lapangan, itu hasilnya lebih besar daripada perusahaan. Itu lebih besar dari perusahaan. Apalagi dengan lebih intensif. Nah, permasalahan yang ada di perusahaan mungkin mungkin di beberapa perusahaan yang pertama memang masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja itu akan menjadi masalah. Sehingga sampai dengan hari ini yang namanya rupiah tenaga kerja semakin lama semakin naik. Kemudian yang kedua, masalah pemupukan ini sendiri. Bahkan beberapa perusahaan, apalagi di saat KCL harganya 900-an, itu bahkan tidak merubah jadi NPK. NPK atau harganya naik lagi, diparuh lagi. Jadi pemberiannya hanya separuh rekomendasi saja. Maka saat itu kita tidak bisa menggunakan. Sebagai seorang petani, kita tidak bisa menggunakannya sebagai rekomendasi untuk ladang kita, tidak bisa. Maka produktivitasnya juga akan pasti turun. Nah, pertanyaannya simpel. Bagaimana kita akan bisa mengadopsi itu menjadi rekomendasi? Maka kita harus tahu riwayat produktivitas tanaman kelapa sawit pada blok itu. Kalau mau ngambil. Misalnya, Bapak Ibu semuanya punya teman atau sahabat yang kerja di perusahaan, menjadi mandor, tanya berapa sih produktivitas produksi di blok itu dan berapakah rekomendasi pupuknya, baru kita bisa ambil. Tapi kalau produksinya cuma 21 ton, sementara tanaman kita bibit bersertifikat menggunakan rekomendasi yang hanya secuil saja, ya wassalamualaikum. Itu.
Nah, ini yang mungkin akan banyak orang menyalahkan yang namanya rekomendasi. Sekali lagi, sahabat The Brondol yang berbahagia, apakah perusahaan selalu benar? Jawabannya tidak. Apakah perusahaan selalu salah? Juga tidak. Maka kita menjadi seorang petani harus pinter-pinter mengadopsi apa yang dilakukan sebuah perusahaan. Itu. Kadang-kadang di petani-petani kita ya wajar lah perusahaan besar. Belum tentu. Belum tentu. Lah sekarang kalau melihat petani-petani sudah ngomongin produksi di atas 34 ton per hektar per tahunnya, ya sudah luar biasa. Apalagi pemupukannya lebih intensif. Dan mungkin di beberapa perusahaan yang memupuk sampai 9 kilo, 10 kilo juga masih jarang. Ya tapi ada juga yang sampai 15 kilo juga ada. Kalau berdasarkan surveinya Pendi, karena murid-murid The Brondol itu ada di beberapa perusahaan, saya tanya, ternyata ya ada juga yang produktivitasnya bagus. Kalau kita bicara tentang pemupukan, kenapa The Brondol selalu menegaskan bahwa pemupukan kelapa sawit yang kita lakukan adalah demi produktivitas? Kita berlogika saja. Apa yang kita panen pada hari ini, kalau apalagi perusahaan setiap minggu kita panen, sama dengan kita membombardir unsur hara yang diserap oleh tanaman kita. Tandan buah segar kita, isinya kalau kita analisis semuanya, kalium, nitrogen, magnesium, fosfor, semuanya ada di situ. Yang kita ambil dari tunasan itu ya dari nitrogennya ada, fosfornya ada, kaliumnya juga ada, magnesium juga ada. Apalagi mikronya juga pasti ada. Bagaimana kondisi tanaman kelapa sawit kita ketika kita tidak mendapatkan pupuk yang memadai? Maka jangan berharap besar. Itu. Kalau memang pengen besar, di dalam hukum bisnis kelapa sawit, kemarin ada yang bertanya, untung nggak sih? Kalau pengen untung banyak orang masih beranggapan kalau mupuknya, saya mupuknya segini saja lah Pak Pendi, yang penting untungnya masih bisa untuk makan. Lah pertanyaannya, kalau 2 gini tapi 4 kali makan, logikanya adalah kalau kita mupuk standar, mupuk yang standar, yang biasa kita lakukan adalah dengan modal misalnya Rp1.000 dengan untung Rp5.000. Lebih bagus mana modal Rp1.000 untung Rp5.000 atau modal Rp5.000 untungnya Rp100.000, 20 kali lipat. Maka penuhi tanaman kelapa sawit dengan mempertimbangkan faktor pembatasnya, maka akan menghasilkan yang besar. Karena ini satu pertanyaan yang agak berat sebenarnya, kita ngomongin membandingkan antara perusahaan dengan masyarakat. Kalau masyarakat yang sudah terdidik dan mengadopsi best management praktis yang benar, maka produktivitasnya pasti akan bagus. Karena sampai dengan hari ini, namanya pupuk, karena faktor X untuk produktivitas masih banyak sekali. Apakah pupuknya itu benar? Apa kualitas pupuknya itu benar? Kalau namanya PT perusahaan, pasti kita ngambil yang resmi, DO-nya pasti pupuknya mesti asli. Itu pun di lab dulu, kadarnya berapa baru kita gunakan. Lah, kalau misalnya masyarakat, bagaimana kita memilih pupuk yang benar? Bagaimana merawat kelapa sawit yang benar? Bagaimana menggunakan herbisida yang benar? Untuk bisa mendapatkan produktivitas yang baik. Sehingga sekali lagi bagi sahabat The Brondol yang berada di samping-samping perusahaan, perhatikan baik-baik penggunaan pupuknya di blok itu tuh berapa produksinya. Jangan telan mentah-mentah, karena apa yang terjadi di perusahaan belum tentu bisa direkomendasikan untuk masyarakat, apalagi kelas lahannya berbeda-beda. Ini karena kita berada produksi yang tinggi, ternyata kelas lahannya beda, ya maka sistemnya juga pasti akan berbeda. Tidak bisa serta-merta sama seperti perusahaan, juga tidak bisa. Tapi melebihi perusahaan bisa. Kalau misalnya perusahaan, karena di dalam mekanisme pemupukan itu kembali modal. Perusahaan ada modalnya nggak sebenarnya. Kita punya ladang, kalau misalnya masyarakat 10 hektar, kalau perusahaan sampai ribuan hektar, belum tentu pemupukannya standar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang saklek gitu, belum tentu. Ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Jangan sampai kita mengadopsi sebuah rekomendasi yang dilaksanakan oleh sebuah PT yang pada saat mereka mengurangi jatah pupuk untuk tanaman kelapa sawitnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Pembahasannya sebenarnya sedikit rumit ya, tidak bisa menggunakan sampel yang
apa namanya, kalau menggunakan kalium cuma sekilo saja itu juga saya rasa sangat kurang, apalagi tanaman di atas 6 tahun yang produktivitasnya lagi ranum-ranumnya lagi kita harus menggali produktivitas tanaman kelapa sawit dengan sangat memuaskan itu di atas 6 tahun. Kalau kaliumnya kurang ya jangan ngomongin tandan buah segar dengan produktivitas yang cukup. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Sekali lagi bahwa ini tidak menyinggung siapa-siapa, tidak menyinggung perusahaan, tidak menyinggung ini, cuma memberitahu kepada sahabat The Brondol, jangan telan mentah-mentah rekomendasi ataupun yang terjadi di sebuah PT yang kita laksanakan. Karena tidak semua PT memberikan rekomendasi pupuk untuk tanaman kelapa sawitnya pada level medium. Kadang-kadang low, kadang-kadang sudah low pun 100% tidak terlaksana. Ternyata dari cerita-cerita saja kita simpulkan. Maka The Brondol tetap akan membantu para petani yang belum punya tabel ya WA saja. Bagi yang belum dijawab, telepon aja. WA lagi Pak Pendi 2-3 kali karena memang numpuk sama luar biasa WA saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang ini. Semoga sehat selalu dan kita semoga sama Allah didekap kesehatan, kebahagiaan, ilmu pengetahuan tanpa syarat dan dimudahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.